Halo, jumpa kembali dengan saya Rizaldi Parani dan kali ini kita akan masuk pada topik yang kedua dalam pengantar sosiologi, yaitu interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Dan apa yang membedakan antara interaksi sosial dengan komunikasi? Interaksi sosial adalah proses saling mempengaruhi antar satu individu dengan individu yang lainnya, antar individu dengan kelompok, dan juga antar kelompok dengan kelompok. Kata dasar dari interaksi sosial ini adalah proses saling mempengaruhi. Kenapa ada proses saling mempengaruhi? Karena dalam interaksi sosial kita mengenal adanya stimulan atau stimulus. Stimulus itu adalah suatu rangsangan dan juga adanya respons terhadap rangsangan tersebut. Interaksi sosial bisa muncul apabila adanya satu stimulus, adanya satu rangsangan. Dan kemudian prosesnya sendiri akan terjadi apabila kita menanggapi stimulus tersebut. Jadi dengan kata lain, yang namanya interaksi sosial itu adalah merupakan proses saling mempengaruhi. Apa yang membedakan antara interaksi sosial dengan komunikasi? Komunikasi itu merupakan salah satu alat yang dipakai oleh interaksi sosial untuk menyampaikan pesan. Nah, saya kembali lagi pada pemahaman tentang interaksi sosial. Apa yang saya sebutkan dengan rangsangan atau stimulan itu ada dalam pesan yang disampaikan pada komunikasi. Jadi bagaimana kita merespons terhadap pesan tersebut, itu adalah merupakan satu bentuk respons yang terjadi pada interaksi sosial. Itu yang membedakan antara interaksi sosial dengan komunikasi. Yang kedua, interaksi sosial bisa bersifat saling keterkaitan, saling mempengaruhi. Sementara kalau komunikasi tidak selalu harus saling mempengaruhi. Jadi artinya dalam interaksi sosial harus ada paling tidak dua arah proses. Bisa lebih dari dua arah. Tapi dalam komunikasi bisa terjadi yang namanya proses itu dalam satu arah. Proses penyampaian pesan yang bersifat satu arah. Jadi itu pemahaman dasar yang membedakan antara interaksi sosial dengan komunikasi. Komunikasi adalah merupakan alat yang digunakan dalam interaksi sosial. Oke. Interaksi sosial membutuhkan satu proses yang timbal balik. Sementara pada komunikasi bisa bersifat satu arah. Sekarang saya akan membicarakan mengenai teori-teori yang melatar belakangi munculnya konsep interaksi sosial ini. Ada dua teori yang pokok, yang utama, yang melatar belakangi atau melandasi munculnya konsep interaksi sosial. Yang pertama adalah teori yang namanya simbolik interaksi atau interaksi simbolik, symbolic interaction atau interaksi simbolik. Teori ini dikemukakan oleh seorang sosiolog yang bernama Herbert Blumer. Herbert Blumer pernah mengatakan bahwa human being act through thing because of meaning. Human being act through thing because of meaning. Jadi seseorang bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna. Pada interaksi simbolik ini, sesuatu adalah merupakan suatu simbol. Yang menarik adalah suatu simbol. Jadi dengan kata lain, manusia bertindak terhadap sesuatu itu karena ada atau atas dasar makna. Nah, sesuatu itu dalam interaksi simbolik atau simbol itu biasanya diwujudkan dalam bentuk benda. Oleh karena itu, kita harus bisa menginterpretasikan benda tersebut. Jadi antara seseorang yang menyampaikan pesan dengan seseorang yang menerima pesan terhadap sesuatu itu harus bisa punya interpretasi yang sama terhadap sesuatu tersebut. Saya berikan contoh di sini. Apabila ada seorang pria memberikan sekuntum mawar pada seorang wanita dan wanita itu menerimanya dengan mata yang berbinar-binar,
dengan senyuman yang lebar dan bisa nampak dengan perasaan yang senang, berarti bahwa antara si pria dengan si wanita punya persamaan makna terhadap bunga mawar tersebut. Jadi bunga mawar itu mungkin bisa berlambangkan sebagai suatu perasaan cinta, perasaan sayang, yang mana dikatakan tidak dengan kata sebagai cinta, tapi sebagai lambang, berupa lambang bunga, sebagai suatu pernyataan terhadap perasaan cinta. Nah, interpretasi terhadap bunga mawar ini hanya bisa dipahami apabila si pemberi dan si penerima mempunyai persamaan makna. Contoh yang kedua, saya memberikan ketika kita sedang mengemudi di jalan, kita melihat atau di persimpangan jalan ada yang namanya lampu lalu lintas. Dan pada saat lampu merah menyala, maka saya memberhentikan mobil saya. Dan begitu juga mobil di sebelah saya memberhentikan mobilnya. Dan mobil-mobil lain yang ada di belakang saya juga memberhentikan mobilnya. Jadi dengan kata lain, saya dan pengemudi kendaraan lainnya yang ada di samping saya dan di belakang saya mempunyai pemahaman yang sama tentang lampu merah tersebut. Yang mana lampu merah tersebut berarti semua kendaraan harus berhenti. Dan pada saat lampu hijau menyala, maka semua kendaraan boleh melajukan kendaraannya kembali. Itu merupakan simbol terhadap warna. Jadi warna merah itu dalam lampu lalu lintas berarti harus berhenti. Apabila saya ditabrak oleh kendaraan yang ada di belakang saya, atau apabila mobil yang ada di sebelah saya tetap melaju, maka yang bersangkutan tidak memiliki interpretasi atau tidak memiliki pemahaman terhadap benda yang sama dengan saya. Dalam hal ini warna merah dengan saya. Warna merah, lampu pada lampu merah. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa perlunya suatu interpretasi yang sama. Dan ini tidak bersifat universal. Untuk sebuah lampu merah mungkin akan bersifat universal. Tapi buat contoh saya yang berupa sekuntum bunga mungkin tidak bersifat universal. Itu kira-kira contoh dari interaksi simbolik. Bagaimana caranya kita melakukan proses interpretasi? Pertama, dalam interaksi simbolik kita menggunakan yang namanya indera. Jadi kita menggunakan indera yang kita miliki. Dalam hal ini kita menggunakan indera mata. Selain juga kita menggunakan bagaimana indera itu mempengaruhi perasaan kita. Indera mata, kemudian kulit dan segala macam panca indera kita. Dalam hal ini nampak jelas ketika seseorang memberikan bunga mawar, maka mata kita menangkap ini adalah sekuntum bunga mawar. Dan interpretasi kita adalah ini adalah pelambang cinta. Jadi sekali lagi, persyaratan pertama dalam melakukan interaksi simbolik adalah kita harus menggunakan panca indera kita. Namun demikian, panca indera kita harus dikaitkan dengan perasaan kita. Jadi kita tidak bisa menerima panca indera kita melihat atau bekerja secara telanjang atau polos. Itu yang namanya interaksi simbolik. Kalau saya balikan pada contoh berikutnya adalah masih dengan contoh yang sama. Bagaimana suatu contoh panca indera kita telanjang, polos, tidak bekerja berdasarkan perasaan adalah ketika kita menerima sekuntum bunga mawar, kemudian tidak bermakna apa-apa. Terima kasih, hanya itu ucapannya. Tapi tidak mencerminkan apa-apa. Tidak memberikan suatu respon bahwa si penerima itu menyatakan cintanya kembali. Jadi itu yang namanya interaksi simbolik. Sekali lagi, jadi butuh yang namanya panca indera pertama. Yang kedua, panca indera juga harus disertai dengan adanya pemahaman yang bersifat non-sensorik. Jadi pemahaman yang di luar dari panca indera. Jadi dengan kata lain, yang harus kita pahami adalah pada saat kita menerima, kita harus bisa memberikan pemahaman terhadap apa yang kita terima. Jadi dua persyaratan itu. Jadi persyaratan pertama adalah kita harus menggunakan panca indera kita. Kemudian panca indera kita tidak bekerja sendiri. Kita harus menggunakan pemahaman. Jadi itu dua persyaratan yang harus digunakan pada interaksi simbolik. Sementara teori yang kedua adalah yang bernama
interaksi bersifat situasional atau situational interactions. Hal ini ada kaitannya dengan teori yang dikemukakan oleh Irving Goffman yang bicara tentang dramaturgi atau impression of management. Jadi seseorang melakukan respons itu berdasarkan situasi yang dihadapinya. Sebagai contoh, ketika kita sedang dalam perasaan marah dan kita berjalan menuju ke tempat kerja kita, namun di tengah jalan kita bertemu atasan kita dan atasan kita mengucapkan selamat pagi, saya meskipun dalam perasaan marah harus merespon dengan mengucapkan selamat pagi disertai dengan senyuman. Mengapa hal ini saya lakukan? Karena saya berusaha untuk menutupi perasaan saya dan karena saya dihadapkan pada situasi di mana saya bertemu dengan atasan saya. Tapi apabila saya bertemu dengan bawahan saya dan bawahan saya mengucapkan selamat pagi sementara saya dalam keadaan marah, mungkin saya tidak akan membalas ucapan itu kembali. Jadi sifatnya situasional. Contoh yang lain, ketika Anda bertamu ke rumah seseorang dan seseorang menyuguhkan sesuatu dengan mengatakan, silahkan dicicipi makanannya atau diminum tehnya. Namun demikian, Anda bukanlah orang yang suka minuman panas. Misalkan Anda suka minum dingin dan Anda tidak suka dengan makanan yang disuguhkan, namun Anda tidak mungkin untuk menolak, maka Anda akan berusaha, iya, baik, terima kasih, ya nanti akan saya cicipi dan nanti saya akan minum. Atau ketika pertanyaan itu berulang kembali, maka mau tidak mau Anda akan mencicipi atau meminumnya meskipun dengan perasaan tidak menyukai. Kemudian muncul pertanyaan berikutnya, apakah enak kuenya, rotinya, atau suguhannya? Dan Anda tidak mungkin menjawabnya jadi tidak enak. Anda akan kembali tersenyum menjawabnya dan oh, enak, terima kasih. Mungkin Anda akan melanjutkan lagi dengan beli di mana ya? Nah, ini yang menunjukkan situasional. Tadi saya menyebutkan ada teori yang melatar belakang ini, yaitu teori yang dikemukakan oleh Irving Goffman yang namanya dramaturgi atau impression of management. Apa yang kita berikan itu menyangkut dengan apa yang kita sebut sebagai expression given. Jadi ekspresi yang kita berikan. Jadi manakala kita tidak suka, kita tersenyum, itu adalah merupakan expression given, kita berikan. Atau pada saat kita disapa selamat pagi oleh atasan, kemudian kita menyapa balik dengan selamat pagi Pak, itu adalah expression given. Meskipun dalam perasaan kita bisa bilang bahwa kenapa sih mesti negur-negur, orang saya lagi marah? Atau kenapa sih mesti maksa-maksa, orang saya nggak suka? Itu namanya adalah expression given off, sesuatu yang tidak kita tampilkan. Jadi apa yang sesuatu yang kita tampilkan akan berbeda dengan yang tidak kita tampilkan. Itu yang disebut dengan interaksi secara situasi. Jadi penggambaran ini seperti kita melihat adanya bentuk drama di mana seseorang memainkan perannya, tentunya bukan merupakan karakter asli dari orang tersebut. Tapi seorang itu bisa memainkan dengan begitu indahnya, begitu baiknya, sehingga si penonton merasa bahwa oh, karakter dia seperti itu. Tapi karakter yang dimainkan adalah bukan karakter dia, tapi karakter yang dibentuk oleh cerita. Itu yang namanya berdasarkan situasi. Jadi kita merespon berdasarkan situasi yang kita hadapi, yang kita rasakan. Jadi berbeda dengan simbolik. Kalau simbolik kita harus menemukan pemahaman. Sementara pada situasi kita hanya harus memperhatikan bahwa apa yang akan kita berikan expression. Bisa berupa expression given atau berupa expression given off. Dalam interaksi sosial, kita mengenal ada dua bentuk interaksi sosial. Yang pertama adalah yang bersifat asosiatif. Yang kedua adalah disasosiatif. Asosiatif itu adalah apabila interaksi sosial yang kita buat itu bermakna positif. Artinya, stimulan yang diberikan akan mendapatkan respons yang positif atau sesuai. Saya setuju, saya mengerti, saya paham, saya mau bekerja sama. Itu masuk dalam asosiatif.
Jadi dengan kata lain, stimulan yang diberikan itu sesuai, direspon sesuai oleh si penerima. Sehingga si penerima merasa nyaman dengan si pemberi stimulan. Dan apabila terjadi pada keadaan seperti ini, maka interaksi sosialnya akan bersifat positif. Yang terjadi adalah proses yang saling melengkapi. Disasosiatif adalah merupakan lawan dari asosiatif. Pada disasosiatif, stimulan yang diberikan mendapatkan pertentangan, mendapatkan perlawanan. Seseorang akan punya kecenderungan untuk menolak, tidak setuju, berbeda pendapat, dan bukan tidak mungkin akan memunculkan atau menimbulkan yang namanya konflik. Bisa bersifat verbal atau bahkan dalam bentuk yang lebih jauh lagi bisa berupa fisik. Nah, ini adalah salah satu bentuk di mana interaksi sosial tidak berjalan dengan baik. Artinya, stimulan yang diberikan tidak mendapatkan respons yang positif atau bahkan mendapatkan respon yang negatif, sehingga munculkan yang namanya konflik. Sekarang saya akan mencoba menggambarkan bagaimana proses interaksi sosial itu terjadi. Seorang sosiolog, pengamat interaksi sosial yang bernama Mark Knapp itu menjelaskan dalam teorinya yang bernama From Greeting to Goodbye. Jadi tahapan dari pertama memberikan salam sampai akhirnya meninggalkan salam. Nah, kita akan mulai pada tahapan pertama. Tahapan pertama seorang melakukan interaksi adalah melalui proses yang namanya initiating. Apa itu initiating? Initiating adalah merupakan satu proses di mana satu sama lain antara individu dengan individu yang lainnya berusaha untuk mengenal, mengambil inisiatif untuk mengenal dengan cara memperkenalkan diri kepada yang lainnya. Ini akan merupakan suatu proses biasa dalam kehidupan, di mana ketika Anda pertama kali berjumpa dengan seseorang, Anda pasti akan menyebutkan nama diri Anda akan menyebutkan sedikit tentang identitas Anda, menyangkut identitas kerja Anda atau aktivitas Anda, dan lain sebagainya. Yang tujuannya adalah berupaya untuk memancing percakapan selanjutnya atau berusaha untuk memancing proses selanjutnya. Dan apabila ada kecocokan, maka akan masuk pada tahapan berikutnya yang bernama tahapan experimenting. Kita pada tahapan experimenting ini kita akan melihat sampai sejauh mana saya bisa mengenal orang tersebut. Sampai sejauh mana orang tersebut bisa mengenal saya. Sampai sejauh mana saya merasakan bahwa dia peduli terhadap apa yang saya sampaikan. Dan sampai sejauh mana saya juga peduli terhadap apa yang dia sampaikan. Sampai sejauh mana kita bisa mengerti, sampai sejauh mana kita bisa merekod segala informasi awal yang diberikan dalam proses initiating tersebut. Jadi experimenting merupakan satu tahapan di mana kita saling menjajaki apakah mungkin kita bisa cocok satu dengan yang lainnya. Dalam pertemanan ini adalah merupakan hal yang biasa. Persamaan interest itu merupakan salah satu contoh. Hobi merupakan salah satu contoh. Di mana apabila kita punya hobi yang sama, punya interest yang sama, maka kita akan punya banyak kesamaan. Dan banyak kesamaan ini akan memacu kita pada tahapan berikutnya, yang mana tahapan ini dikenal dengan intensifying. Pada tahapan ini, Anda akan berusaha untuk membuat frekuensi berjumpa Anda menjadi lebih sering. Anda akan juga merasa sudah saling mulai meletakkan ketergantungan satu dengan yang lain. Anda merasa saling membutuhkan dan Anda merasa saling melengkapi. Oleh karena itu, Anda berusaha untuk meningkatkan frekuensi perjumpaan Anda. Itu pada intensifying. Dan apabila Anda masuk pada tahapan berikutnya, Anda akan masuk pada tahapan integrating. Integrating adalah bagaimana Anda berusaha untuk menggabungkan baik itu sifat Anda, sifat dasar Anda, traits Anda, karakter Anda, perilaku Anda dengan karakter dan perilaku lawan bicara atau teman atau siapapun yang Anda anggap sama dengan Anda. Dan apabila proses integrasi itu berjalan dengan baik, Anda tidak menemui kesulitan, Anda merasa ada kecocokan, Anda punya lingkungan yang sama juga dengan lingkungan yang dihadapi oleh orang tersebut, maka akan masuk pada tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya kita namakan adalah bonding. Bonding adalah Anda secara resmi memberikan suatu keterikatan dengan orang tersebut. Dan Anda sudah punya komitmen yang jelas dengan orang tersebut. Mungkin sebagai contoh saya akan buatkan adalah bagaimana seorang mulai dari tahap pertama kali berkenalan, itu dengan initiating, antara lawan jenis yang berbeda,
satu dengan yang lain saling berkenalan, satu dengan yang lain kemudian melalui proses experimenting, bagaimana menemukan kecocokan, ketertarikan satu dengan yang lain. Dan apabila cocok dan apabila sama-sama saling tertarik, maka satu dengan yang lain akan meningkatkan intensitas perjumpaannya. Mereka semakin sering berjumpa, semakin sering untuk bersama-sama menghabiskan waktu. Dan apabila sudah melewati tahapan ini, mereka sudah masuk pada tahapan integrating, bagaimana menyatukan visinya, misinya dalam konteks hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Dan apabila antara visi dan misi sudah tercapai kesepakatan, maka akan tercapai yang namanya pernikahan, bonding. Atau dalam konteks yang lebih sederhana, dalam sebuah pertemanan. Mulai dari penjajakan Anda mulai mengenal, kemudian Anda berusaha untuk mengenal satu dengan yang lain, Anda berusaha untuk mencari hobi yang cocok, kemudian Anda melakukan hobi Anda secara bersama-sama, kemudian Anda merasa bahwa Anda punya satu visi dan misi yang sama dengan dia, dan mungkin juga Anda akan melakukan usaha atau bisnis yang sama dengan dia, membentuk suatu perusahaan yang sama, dan punya keterlibatan atau komitmen yang sama. Itu merupakan satu proses tahapan interaksi yang terjadi dalam masyarakat. Namun demikian, tahapan ini tidaklah selalu berjalan sampai dengan mulai dari initiating sampai dengan bonding. Bisa saja perjalanan ini terhenti pada tahapan initiating. Begitu juga bisa terhenti pada tahapan experimenting, intensifying, integrating, atau pada bonding itu sendiri, di mana seorang sudah menikah kemudian melakukan perceraian. Dan apa yang terjadi berikutnya adalah merupakan tahapan berikutnya. Kalau tadi tahapan from greeting, ini Anda masuk ke tahapan pada to goodbye. Kemudian dia mengarah pada satu titik paling dasar berikutnya, pada perpisahan. Goodbye adalah terminating. Namun demikian harus melalui beberapa tahapan tertentu, atau akan ada beberapa tahapan di antaranya yang mungkin saja juga bisa dilalui oleh seseorang. Seperti tadi saya sudah ungkapkan, bonding apabila Anda sudah membuat suatu komitmen, sudah mau bersama-sama. Nah, namun apa yang terjadi apabila kemudian Anda menemukan adanya perbedaan, Anda menemukan adanya ketidakcocokan yang berpotensi pada konflik. Semakin lama semakin besar perbedaan, semakin lama semakin besar ketidakcocokan. Nah, tahapan ini disebut pada tahapan differentiating. Dan ketika Anda sudah menemukan banyak perbedaan, banyak ketidakcocokan, maka Anda akan berusaha untuk membuat pembatasan dengan namanya circumscribing. Anda akan berusaha untuk menghindar. Dalam arti, Anda berusaha untuk menjarangkan pertemuan. Anda berusaha untuk tidak berbicara satu dengan yang lainnya. Karena kalau bicara akan munculkan satu perbedaan. Dan Anda mulai mempertahankan. Satu sama lain juga mulai mempertahankan. Tidak ada yang mau mengalah. Ini circumscribing. Jadi contohnya adalah apabila saya nggak mau melakukan A kalau dia tidak melakukan B. Saya tidak mau datang ke kantor kalau dia tidak pernah mau datang ke kantor. Saya tidak mau makan bersama dengan dia kalau dia tidak mau memasak. Itu adalah merupakan suatu contoh circumscribing. Berikutnya pada tahapan stagnating. Stagnating adalah di mana Anda merasa sudah give up. Anda merasa sudah mentok, sudah tidak ada lagi yang bisa Anda lakukan. Namun, Anda masih mempertahankan hubungan tersebut. Anda merasa bahwa semua yang Anda lakukan salah. Semua yang Anda lakukan tidak benar di mata orang tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya. Orang tersebut melakukan apa yang Anda rasakan tidak sesuai. Kok ternyata saya melakukan ini tidak dihargai ya? Kok ternyata saya sudah masak, dia tidak makan masakan saya. Kok ternyata saya sudah datang ke kantor, dia tidak mau datang ke kantor. Dia bilang mau rapat dengan saya. Nah, itu contoh stagnating. Tidak adanya kecocokan yang sudah semakin akut, sudah semakin tajam. Dan apa yang terjadi pada berikutnya adalah tahapan avoiding. Anda berusaha untuk menghindari. Anda tidak mau ketemu. Dan dalam titik yang paling ekstrim, Anda sudah menganggap bahwa orang tersebut bukan merupakan bagian dari Anda. Hal itu dinamakan pada avoiding. Apabila Anda sudah sampai pada tahap avoiding, maka sebentar lagi Anda akan masuk pada tahap terminating, di mana Anda harus mengakhiri hubungan tersebut. Yang nyata-nyatanya bahwa hubungan tersebut tidak berjalan secara sempurna. Sama tadi seperti penjelasan saya pada saat di awal, initiating sampai dengan bonding. Begitu juga kebalikannya, dari bonding sampai dengan terminating. Bahwa setiap proses ini bisa dilalui dan berhenti pada tahapan yang berbeda-beda, tergantung pada. Dan apakah mungkin seseorang sudah misalkan sampai pada tahapan differentiating, tapi kemudian kembali lagi ke tahapan bonding? Bisa. Dan apakah mungkin seseorang yang sudah sampai pada tahapan avoiding, yang jelas-jelas hampir terminating, untuk kembali lagi pada
bonding? Bisa jawabannya. Jadi itu adalah merupakan satu proses sosial yang harus dilalui dan harus mendapatkan suatu pengalaman yang sama. Dan ingat, ini juga ada kaitannya dengan topik kita yang pertama, sosialisasi, di mana seseorang harus bisa belajar tentang peran yang dimainkan oleh orang lainnya. Jadi segala sesuatu yang menyangkut proses sosial itu bersifat relatif. Jadi tidak ada satu kata yang pasti kapan memulai dan kapan mengakhiri suatu proses interaksi sosial. Demikian topik interaksi sosial yang saya berikan saat ini. Sampai jumpa pada topik yang berikutnya.